Halo sobat semua, salam jabat erat selalu. Sudahkah Anda mematuhi protokol kesehatan? Semoga kita semua senantiasa terbebas dari COVID-19. Topik kita kali ini adalah 8 formulasi slash chord yang belum pernah dibahas di YouTube dan fungsinya. Ada beberapa istilah yang merujuk tentang topik tersebut, antara lain slash chord, chord inversion, hold down chord, alter bass note, dan lainnya. Apa itu slash chord? Slash chord adalah memainkan suatu chord dengan pilihan bass chord yang berbeda dengan chordnya. Dan ini tentu memiliki metode khusus atau formulasi cara membuat slash chord. Slash chord bukan hanya digunakan oleh pemain gitar atau piano, namun termasuk pemain bass dalam format band, termasuk orkestra dengan alat musik yang lebih kompleks. Perlu kita garis bawahi bahwa simbol slash chord, misal G slash B, bukanlah diartikan chord G atau chord B. Tanda slash atau garis miring memiliki arti dengan bass atau di dalam bass atau on bass. Singkatnya, G slash B berarti mainkan chord G dengan bass di B atau G on B. Namun sebelum kita membahas formulasi slash chord, ikuti dulu berikut ini agar channel ini makin berkembang. Namun sebelumnya, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tombol lonceng, agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru kami. Terima kasih. Fungsi slash chord adalah membangun nuansa baru demi meningkatkan harmonisasi di dalam suatu karya lagu, dan hal ini merupakan salah satu dari sub-bahasan tentang ilmu harmoni yang akan saya bahas dengan detail di lain waktu dan kesempatan. Slash chord berfungsi 1. Sebagai alternatif bass chord, 2. Sebagai penyederhana chord, 3. Sebagai penghubung antar chord. Sebelum kita bahas mengenai 8 formulasi cara membuat slash chord suatu lagu, kita bahas terlebih dahulu contoh berdasar fungsi sebagai alternatif bass chord. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu potongan lagu tersebut. Bandingkan antara tanpa slash chord dengan yang ada slash chordnya. Setiap chord pasti terdiri dari nada-nada pembentuknya atau disebut juga komposisi chordnya. Misal, komposisi chord C adalah not C, E, G. Komposisi chord D minor adalah D, F, A. Chord C minor adalah C, bemol, G, dan seterusnya. Jika antara nama chord dan nama bassnya sama, berarti tanpa menggunakan slash chord. Namun jika ingin menggunakan slash chord, kita dapat memilih antara dua nada pembentuk lainnya. Misal chord C, maka kita bisa menggunakan antara not E atau not G sebagai nada bassnya. Slash chord berdasar fungsi sebagai penyederhana chord. Perhatikan label ini. Misal chord C mayor 7 dengan komposisinya C, E, G, dan B. Jika diurai, nada E dijadikan nada bass, sedangkan nada E, G, B adalah komposisi chord E minor. Jadi chord C mayor 7 dapat diubah menjadi E minor slash C. Simak contoh suara chord C mayor lalu slash chordnya. Begitu juga misal chord G mayor 7, komposisi chordnya G, B, D, dan F crash. Jika komposisinya kita urai, maka G sebagai bass, nada B, D, F crash menunjukkan chord baru yang lebih sederhana, yakni chord D minor.
Dengan kata lain, jika ada nada bass di nada G dan chord B minor dimainkan secara bersamaan, maka akan menjadi chord yang berbeda, yaitu G mayor 7. Jadi, G mayor 7 dapat diubah menjadi B minor slash G. Simak contoh suara chord G mayor 7. Contoh lain, chord C minor 7 terdiri dari nada C, E-mol, G, dan B-mol. Jika nada C sebagai bass, maka nada E-mol, G, dan B-mol adalah chord E-mol. Dan jika dimainkan secara bersamaan, maka menjadi chord C minor 7. Jadi, chord C minor 7 dapat diubah menjadi E-mol slash C. Simak contoh suara chord C minor 7. Slash chord berdasar fungsi sebagai penghubung antar chord. Misal, ada chord dari fragmentasi suatu lagu seperti ini, C, F, J, F. Sedangkan bassnya tetap bertahan di nada C. Dengan kata lain, slash chord ini sebagai penahan lonjakan emosi lagu. Simak contoh audio ini. Contoh lain, misalnya ada fragmentasi lagu dengan chord seperti ini, chord C, chord G, chord A minor, chord G, dan chord C kembali. Jika slash chordnya ingin sebagai penurun emosi lagu, maka akan menjadi seperti ini. C, G slash B, A minor, G, C slash F. Bass chord akan terus menurun dengan teratur C, B, A, G, dan F. Silakan simak contoh audio berikut ini. Contoh yang lainnya lagi, misalnya ada fragmentasi lagu seperti ini, C, G, A minor, F, dan C. Jika slash chordnya ingin sebagai penaik emosi lagu, maka akan menjadi seperti ini. C, G slash D, A minor slash E, F, dan C slash G. Bass chord akan terus menaik dengan teratur C, D, E, F, G. Silakan simak berikut ini. Dari contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa slash chord terbukti memiliki tujuan dalam membangun emosi suatu lagu, bukan sekedar asal beda antara bass chord dengan chordnya, atau secara keseluruhan lagu tidak asal beda antara bass lagunya dengan chord lagunya. Formulasi slash chord terdiri dari 3 bagian, yakni 1. Formulasi alternatif bass chord, 2. Formulasi penyederhana chord, 3. Formulasi jembatan antar chord. Sekarang kita bahas formulasi slash chord yang nomor 1 terlebih dahulu, yakni formulasi alternatif bass chord. Formulasi alternatif bass chord dibagi 2, antara lain A. Jika chord mayor, maka X mayor slash Y, di mana X adalah chord mayor dengan komposisi Do, Mi, Sol, dan Y adalah bass yang dipilih dari salah satu komposisi Mi atau Sol. B. Jika chord minor, maka X minor slash Y, di mana X adalah chord minor dengan komposisi Do, Mi, Mol, Sol, dan Y adalah bass yang dipilih dari salah satu komposisi Mi, Mol, dan Sol. Contoh pada chord mayor, misal chord F, maka chord F dengan komposisi Do, Mi, Sol, berarti Do sebagai F, Mi sama dengan A, Sol sama dengan C. Kalau ditulis urutannya adalah F, A, C, dan bassnya bisa dipilih antara A atau C.
Jadi jawaban slash chordnya adalah F/A atau F/C. Contoh pada chord minor, misalnya chord G minor, maka chord G minor dengan komposisi Do, Mi mol, Sol. Berarti Do sama dengan G, Mi sama dengan bemol, Sol sama dengan D. Dan kalau ditulis urut adalah G, bemol, dan D. Dan bassnya bisa dipilih antara bemol atau D. Jadi jawaban slash chordnya adalah G minor slash bemol atau G minor slash D. Formulasi slash chord yang nomor 2 yakni formulasi penyederhana chord dibagi 3, antara lain A jika di chord mayor 7, B jika di chord minor 7, C jika di chord dominan 7 atau dominan 7. Penjelasan formulasi penyederhana chord mayor 7 adalah X mayor 7 sama dengan Z/Y, di mana X adalah chord mayor dengan komposisi Do, Mi, Sol, Si atau chord 4 nada. Lalu Y adalah bass chord dan wajib memilih nada Do. Serta Z adalah chord baru dengan komposisi Mi, Sol, Si, serta Z adalah chord baru dengan komposisi Mi, Sol, Si yang lebih sederhana dan dengan hanya berisi 3 nada. Penjelasan formulasi penyederhana chord minor 7 adalah X minor 7 sama dengan Z/Y, di mana X adalah chord minor dengan komposisi Do, Mi mol, Sol, dan Si mol atau chord 4 nada. Lalu Y adalah bass chord dan wajib memilih nada Do, serta Z adalah chord baru dengan komposisi Mi mol, Sol, dan Si mol yang lebih sederhana dan dengan hanya berisi 3 nada. Penjelasan formulasi penyederhana chord dominan 7 atau dominan 7 atau chord 7 adalah X7 sama dengan Z/Y, di mana X adalah chord dominan 7 dengan komposisi Do, Mi, Sol, Si mol atau chord 4 nada. Lalu Y adalah bass chord dan wajib memilih nada Si mol, serta Z adalah chord baru dengan komposisi Mi, Sol, Si mol yang lebih sederhana dengan hanya berisi 3 nada. Contoh formulasi penyederhana chord mayor 7, misal A mayor 7 memiliki komposisi Do, Mi, Sol, Si, maka Do, Mi, Sol, Si adalah A, C crash, E, G crash. Lalu kita pisah menjadi A, C crash, E, dan G crash. Maka not A menjadi bass chord dan C crash, E, G crash adalah komposisi dari chord C crash minor menjadi chord baru yang lebih sederhana. Jadi slash chordnya A mayor 7 adalah C crash minor slash A. Contoh formulasi penyederhana chord minor 7, misal D minor 7 memiliki komposisi Do, E mol, Sol, Si mol. Maka Do, E mol, Sol, Si mol adalah D, F, A, C. Lalu kita pisah menjadi D dan F, A, C. Maka not D menjadi bass chord dan F, A, C adalah komposisi chord F menjadi chord baru yang lebih sederhana. Jadi slash chordnya D minor 7 adalah F/D. Contoh formulasi penyederhana chord dominan 7, misal G7 memiliki komposisi Do, Mi, Sol, Si mol, maka Do, Mi, Sol, Si mol adalah G, B, D, F. Lalu kita pisah menjadi G, B, D, dan F, maka not F menjadi bass chord dan G, B, D adalah komposisi dari chord G menjadi chord baru yang lebih sederhana. Jadi slash chordnya G7 adalah G/F. Formulasi slash chord yang nomor 3 yakni formulasi jembatan antar chord. Formulasi jembatan chord dibagi 3, antara lain A. Static bass note, slash chord dengan not bass yang ditahan pada satu nada saja, sementara chord-chord lainnya berpindah ke lain tempat. B. Descending bass note, slash chord dengan not bass yang menurun dengan urut, sementara chord-chordnya berpindah tidak urut. C. Ascending bass note, slash chord dengan not bass yang menaik dengan urut, sementara chordnya yang lain berpindah tidak urut. Contoh static bass note, misal ada fragmentasi chord-chord suatu lagu F, C, F,
C. Dengan formulasi static bass note, maka kita harus mencari di setiap komposisi chord yang sekiranya ada nada-nada C. Didapat C, F/C, C, F/C. Contoh descending bass note, misal ada fragmentasi chord-chord suatu lagu C, G, A minor, G, C, dengan formulasi descending bass note, maka kita harus mencari di setiap komposisi chordnya yang sekiranya ada nada-nada mendukung untuk dijadikan nada-nada bass, dan didapat C, G/B, A minor, G, C/F. Contoh ascending bass note, misal ada fragmentasi chord-chord suatu lagu C, G, A minor, F, C, maka kita harus mencari di setiap komposisi chord yang sekiranya ada nada-nada yang mendukung untuk dijadikan nada bass, dan didapat C, G/D, A minor/E, F, dan C/G. Demikianlah sampai di sini tentang topik 8 formulasi slash chord yang belum pernah dibahas di YouTube dan fungsinya. Jika ada tutur kata yang kurang tepat, maka kami segenap Marsia Teamwork mengucapkan mohon maaf. Salam sehat selalu. Cheers!